Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM, dari tulisannya Sian_Agatha. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Ibuku Kuyang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suasana mendung mengiringi pemakaman Dinda. Sejak tadi aku menangis, memeluk bingkai fotonya ketika masih bayi. Adik tersayang, dia yang mengerti apa yang kupikirkan. Tidak ada lagi tawa canda yang mengisi hari-hari suram ini. "Maaf, adikmu meninggal kenapa, Nduk?" tanya Bukia. Aku menoleh, rasanya malas menjawab. "Ya sudah, ndak usah dijawab. Ibu turut berduka cita." "Masa gara-gara Kuyang? Anda mungkin, Kuyang kan isep darah saja," kata Tante Winda. "Ih, serem kalau Kuyang yang bunuh." "Dinda sakit perut sejak lama, itu penyebabnya. Gak ada sangkut pautnya sama Kuyang. Peradangan usus," jelas Pak Didi. "Sudah ya, gak baik mengunjing orang yang sudah meninggal." Aku menghela nafas. Detik-detik Dinda meregang nyawa pun orang rumah seakan tidak peduli. Terlebih bapak yang mungkin hampir seminggu tidak pulang-pulang juga. "Nenek, maaf, nenek baru datang. Dinda sudah dikubur." "Sudah, baru selesai." Aku menyentuh papa Nisanya. Masih tidak menyangka ia pergi secepat ini. "Ayo kita pulang, Syah. Biarkan adikmu tenang." Perjalanan pulang kami terkejut karena dicegat beberapa orang. Dilihat dari penampilannya mereka seperti penjahat. Nenek menyipitkan mata, mengambil ancang-ancang untuk melawan. Sial, penjahat itu membawa benda tajam. Aku menarik baju nenek, memohon agar berlari dan menghindar saja. Toh kami tidak membawa uang atau perhiasan. "Diam di situ, Rasya. Biar nenek yang melawan mereka." Seketika aku melongo. Nenek kan sudah tua, apakah bisa? "Kamu jangan kebiasaan meragukan orang tua, Syah. Nanti kena kualat," ucapnya lagi seakan-akan membaca pikiranku. "Tapi Nek, mereka bawa arit." "Iya, nenek tahu. Kamu pikir nenek buta? Udah sana, jauhan dikit." Aku menepuk jidat. Sudah setengah abad lebih umurnya, tapi masih berani menantang preman bersenjata. "Nek, awas!" Arit itu merobek lengan baju nenek hingga tampak kulitnya. Namun tidak terlihat luka sedikit pun. Padahal tebasan tadi kurasa cukup kuat. Apa nenek kebal senjata tajam? Ia menahan arit itu dengan tangan kosong, mengangkatnya hingga si preman terhempas jauh. Dari 5 orang, sudah 3 yang KO. "Kabur, dia pakai minyak kawiyang." Penjahat itu lari tunggang langgang sampai terjatuh. Nenek langsung menarik tanganku dan kami berjalan pulang seperti biasa. Sikapnya seakan tidak terjadi apa-apa, padahal jantungku bukan main deg-degannya. "Nek, minyak kawiyang itu apa?" tanyaku ketika mengingat kata-kata si preman tadi. "Bukan apa-apa, minyak urut biasa." "Kalau minyak urut biasa, kok mereka kabur? Berarti minyaknya sakti dong." Ia tidak menjawab, langsung masuk ke rumah begitu sampai, selalu saja mengabaikanku. Aku melihat ibu duduk di meja makan dengan kedua tangan menopang dagu. Ia terlihat sedih, mungkinkah karena kepergian Dinda. "Bu, udah ziarah ke makam Dinda?" tanyaku lalu duduk di sebelahnya. Ibu menggeleng pelan, kemudian menutupi wajahnya. Terdengar tangis pelan yang mengiris hati. Ibu mana yang tidak sedih ketika sang buah hati pergi untuk selamanya. "Ibu tidak bisa ke sana, takut ketahuan orang." Ibu nangis karena 2 hal. Sedih karena Dinda pergi tapi ibu tidak ada di sampingnya. Kedua, ibu lega. "Lega kenapa, Bu?" "Maafkan ibu, Nak. Karena adikmu meninggal, pewaris ilmuku yang ibu adalah kamu seorang." Aku tercekat, menggebrak meja lalu bangkit. Sungguh demi apapun, aku tidak mau menjadi Kuyang. "Rasya tanya lagi, Bu. Emang gak ada cara lain selain diwariskan? Rasya gak sudi jadi Kuyang, Bu. Rasya udah senang jadi manusia normal begini." "Gak bisa, Nak.
Ibunda bisa mati kalau belum mewariskan ilmunya. Mau ndak mau, kamu terima atau ibunda bisa mati. Kamu mau ibu tersiksa ketika ajal menjemput. Bentak ibu tidak kalah kerasnya. Terus apa ibu tega rasa jadi kuyang? Rasa isep darah orang terus menganut ilmu hitam. Apa ibu gak mikirin rasa selama ini? Ibu terduduk lemas dan menangis kencang. Apakah aku durhaka karena telah membentaknya? Kamu pikir ibu gak menderita, nak? Ibu juga merasa bersalah. Tapi ilmu ini turunan dari nenek kamu juga. Ibu gak bisa menolak karena satu-satunya anak perempuan. Alasan kedua? Tanyaku tanpa menatapnya. Alasan kedua apa, nak? Ibu pernah bilang jadi kuyang karena dua hal. Yang pertama karena turunan almarhumah nenek. Yang kedua karena memakai minyak kawiyang. Apa maksudnya ini? Nenek dan ibu menyebut nama minyak yang sama. Kawiyang, minyak kuyang. Tapi kata nenek itu minyak kulit biasa, Bu. Kalinda, kenapa kamu berkata jujur? Nenek datang dengan amarahnya. Ibu pun bangkit dan mendekat ke arah wanita itu. Apa yang salah, Bu? Rasya sudah dewasa. Dia harus tahu kalau kedepannya akan jadi wanita kuyang supaya dia tidak kaget, Bu. Rasya nggak mau jadi kuyang. Aku berlari keluar rumah mencari tempat keluh kesah Dinda. Andai ia masih di sini. Tanah kuburan yang basah karena gerimis pagi tadi. Aku duduk berdoa agar arwahnya tenang di alam sana. Di sisi lain aku tersenyum bahagia. Ibu benar, Dinda selamat dari takdirnya yang akan menjadi pewaris ilmu kuyang. Lantas bagaimana dengan aku? Nak Rasya, bagaimana kabarmu, nak? Itu Bi Asti, pengasuh Dinda ketika masih bayi. Wajahnya semakin keriput, tapi semangat hidupnya luar biasa. Baik Bi, Bibi sendiri bagaimana? Kabar Bibi tidak penting. Bibi kesini karena dengar kabar dari tetangga kalau Dinda meninggal. Yang sabar, nak. Bibi tahu berat, tapi yang namanya kematian sudah digariskan Allah. Terdengar pekikan yang cukup memekikkan telinga. Ketika mencari sumber suara, Bi Asti menunjuk makam Dinda. Aku mendekatkan telinga. Benar, dari situ suaranya. Bi, gimana ini Bi? Dinda kesakitan. Bi Asti meminta aku tenang lalu izin memanggil orang sekitar. Pak Didi datang dan langsung mendekati makam. Raut wajahnya tenang, tapi ku yakin ia khawatir akan sesuatu. Perlahan-lahan mendekati makam sambil membaca doa. Doakan adikmu Syah, mungkin arwahnya tidak tenang. Dengan berderet air mata aku menengadahkan kedua tangan dan meminta pertolongan. Pak Didi mengambil cangkul lalu menggali tanah makam Dinda. Aku hendak mencegah dan bertanya, tapi Bu Asti menahanku melakukan itu. Dinda! Teriakku ketika kain kafannya dibuka. Bocah itu menangis dan membuka matanya. Dinda masih hidup. Apakah ia mati suri? Wow alam, adikmu hidup lagi. Kak, ayo ikut sama Dinda. Dinda gak mau kakak jadi kuyang. Dinda di dalam sana, ada malaikat baik. Ayo ikut Dinda, Kak. Lirinya dengan nafas tersegal-segal. Maksudmu apa, Din? Udah, yang penting Dinda baik-baik saja. Ayo ikut Dinda, Kak. Sedetik kemudian tangannya terkulai lemas. Matanya pun tertutup rapat. Ia pergi lagi. Merasa dipermainkan takdir, aku takut satu persatu dari mereka akan pergi selamanya. Penuh harap meski mustahil ia kembali datang dan memelukku erat. Aku akan rindu itu, Dinda, sangat rindu. Malam yang sepi hanya suara jangkrik yang mendominasi. Ponsel menganggur, tidak semangat menyentuhnya. Paling-paling banyak chat ucapan bela sungkawa. Aku tidak butuh itu. Bisa saja ucapan mereka palsu. Kakak, Dinda? Dinda di sini, Kak. Ayo main sembunyian. Aku bangkit dengan riangnya, kemudian mencari di mana bocah itu berada. Biasanya ia sangat suka bersembunyi di bawah kolong ranjang. Nah, itu ketemu. Dinda? Kakak selalu berhasil maafin Dinda ya, Kak. Katanya dengan raut wajah berubah sendu. Aku berjongkok, menyesuaikan tinggi badan dengan bocah itu. Maaf kenapa? Maaf kalau Dinda harus ajak kakak juga. Ayo Kak, Dinda gak mau kakak jadi kuyang. Aku melenguh panjang ketika tubuhku bak ditarik sesuatu hingga rasanya akan terlepas. Dinda berdiri di luar jendela dengan cahaya putih menyilaukan. Tangannya menyatu, raut wajahnya pun datar. Aku tidak begitu jelas melihat wajahnya karena cahaya ini sangat menghalangi. Dinda, kamu mau kemana? Teriakku sekuat tenaga, berusaha meraih tangannya. Namun ia malah semakin menjauh, seakan akan pasrah jika memang ajal telah menjemputnya. Dinda, kakak yakin mau ikut Dinda ke surganya Allah?
Kamu ngomong apaan sih? Gak usah ngelantur begitu coba. Pulang sekarang. Dinda, turun dari situ. Ayo pegang tangan Dinda, Kak. Rasanya sangat aneh. Setelah aku meraih tangan kecilnya, seperti ada sesuatu yang menyedotku ke suatu tempat. Sakit sekali, seperti kepala dan tubuh akan berpisah. Tolong, Terdengar seseorang melantunkan ayat suci Al-Quran. Kadang jelas, kadang tidak terdengar. Siapa yang mengaji itu? Mengapa tidak menolongku? Aku tidak sanggup lagi. Jika memang takdirnya mati seperti ini, mau tidak mau berpasrah diri. Alhamdulillah sadar. Ini, minum dulu, Syah. Aku linglung, penglihatan jelas perlahan. Banyak orang di kiri kanan. Apakah aku sakit keras sehingga mereka berkumpul di sini? Pak, mana Dinda? Pak Didi menghela nafas kemudian duduk di atas ranjang sembari menyentuh dahiku. Dinda kan sudah meninggal, Syah. Kamu mimpi. Mimpi? Jadi tadi bukan Dinda? Kalau tadi saya tidak narik kamu, tidak bacain surah-surah, kamu pasti ikut sama Dinda ke alam lain. Maksudnya, Pak? Tanyaku seraya memijit kepala, pening sekali. Adikmu mengajak kamu ke dunianya. Seandainya tidak ada yang tarik tadi, kamu udah tidak ada. Aku memijat pelipis, apa ada hal seperti itu? Ikhlaskan, Syah. Ibu mana, Pak? Aku tiba-tiba teringat oleh ibu. Aku saja belum bisa merelakan kepergian Dinda yang penuh tanda tanya, apalagi wanita itu. Ada di luar, mau saya panggilkan. Semua orang di kamarku bertukar posisi dengan ibu yang mungkin sejak tadi berdiam diri. Ia duduk perlahan di atas ranjang, tatapannya sendu. Aku tahu karena turut merasakannya juga. Sekarang gimana, Bu? Apa ini yang ibu mau? Rahasia, tolong jangan begini, Nak. Semua takdir. Rahasia gak mau jadi kuyang. Kenapa Rahasia lahir dari rahim wanita kuyang? Teriakku frustasi berderai air mata. Ibu juga gak mau kamu jadi kuyang, Nak. Tapi mau gimana? Gak ada cara lain, sayang. Apa gunanya sih muka cantik umur panjang tapi ngasih tumbal ke iblis, Bu? Ibu sudah pernah bilang kalau ilmu ini juga warisan, Rahasia. Berhenti menyudutkan ibu. Ya emosi, bangkit dari ranjang dan mengatur nafas yang memburu. Aku terkekeh, berbalik badan sembari menyembunyikan pipi yang mulai basah. Terserah, Rahasia gak mau lihat ibu lagi. Tidak ada kata-kata, ibu pergi begitu saja. Aku turun dari kasur dan ingin mencari minyak gosok. Kebetulan di atas meja makan ada sebotol minyak urut yang biasa dipakai nenek. Baunya lebih menyengat, tapi tidak masalah. Rahasia, letakkan minyak itu, cepat. Nenek, taruh minyaknya, itu bukan minyak gosok. Ambil di laci lemari nenek. Tapi Nek, tatapannya berubah tajam dan menusuk. Aku pun menurut dan meletakkan minyak itu semula. Notifikasi Facebook dan WA banyak sekali. Karena malas membalas satu persatu, akhirnya ucapan terima kasih kubagikan dalam bentuk postingan dan story. Aku memejamkan mata, berharap semuanya hanya mimpi. Menjadi wanita kuyang, itu adalah mimpi buruk. Jangan sampai terjadi. Karena terkejut aku membuka mata dan menengok ke arah pintu. Nenek dan kakek berbaring di kamar tadi, sedangkan ibu hilang mencari mangsa baru. Bapak? Ia belum kembali dari candunya meminum bir dan menghabiskan uang. Siapa sih? Akhirnya aku menegur karena tidak suka ditakuti seperti itu. Ada yang mandi, tengah malam seperti ini. Aku berjalan menuju kamar mandi dan membuka pintu. Keran air menyala hingga rembesan air menyebar ke seluruh lantai. Siapa coba yang menyalakan keran tapi lupa dimatikan? Setelah beranjak dari kamar mandi, aku memastikan sekali lagi jika kerannya tertutup sempurna. Besok harus diperiksa. Siapa tahu ada yang bocor. Sat. Sayup-sayup terdengar suara rantai dan jeritan anak kecil. Aku meneguk ludah. Suaranya mirip Dinda. Ya Tuhan, apakah tidak bisa sehari saja lepas dari masalah dan rasa takut? Siapa? Muncul kalau berani. Pintu depan seperti ada yang menggedor keras. Aku berlari keluar, membuka pintu, tapi tidak menemukan siapa-siapa. Jika ada yang iseng, sangat keterlaluan. Tolong, tolong. Bukankah itu suara Tante Winda? Lampu rumahnya dinyalakan semua, terdengar kepanikan dari dalam sana. Dengan rasa penasaran yang tinggi, aku berlari menuju rumahnya dan hendak membantu. Ketika sampai, Tante Winda langsung memelukku erat. Ia menutup mata dengan bercak darah di kedua tangan. Tante ini kenapa? Rahasia, coba kamu lihat di kamar Tante ada apa.
Tante takut banget, ada mayat bayi di sana, Sya. Ah, tante aborsi apa gimana? Astagfirullah, ndak begitu, Sya. Kamu lihat aja langsung. Mayat bayi, laki. Apa ini kelakuan ibu? Assalamualaikum, ucapku setelah membuka pintu kamarnya perlahan. Baru masuk telah disuguhkan dengan bercak darah di mana-mana, baunya pun busuk, seperti bangkai yang dibiarkan terbuka. Aku mencari mayat bayi itu, tapi tidak ditemukan. Lelah, akhirnya kuputuskan untuk bergeming sejenak. Tiba-tiba seperti ada yang memaksaku mendongak ke atas. Ada bayi bergelantungan di atas sana. Bayi itu terjatuh tepat di atas tanganku. Bola matanya terlepas, darah di mana-mana. Begini saja, tolong bantu sampaikan ke semua warga supaya memasang tali ijuk lagi di rumah masing-masing. Siapa tahu ada yang tertangkap. Pak Mursalin berkata serius. Aku manggut-manggut paham, sedangkan Tante Winda dibawa ke rumah Bugia. Ia trauma. Pak Mursalim, bayi saya hilang, Pak, ucap seorang wanita yang muncul entah dari mana. Pak Mursalim yang baru saja hendak beranjak terpaksa menghentikan langkah. Wanita itu tersungkur sambil memegang perutnya, bingung sendiri harus apa. Aku hanya ingin membantunya berdiri, tapi ia menepis kedua tanganku. Tatapannya berubah tajam, wajahnya pun tidak setakut tadi. Gara-gara dia, Pak, gara-gara dia. Jangan percaya sama anak ini, ucap wanita itu menuduh seenaknya. Aku yang tidak terima langsung bangkit dan mengepal geram. Loh, kok Anda salahin saya? Kenal aja enggak? Kok jadi saya yang kena? Sudah Rasya, kamu tenang dulu, jangan emosi, kata Pak Mursalim melerai. Gimana gak emosi kalau dituduh begitu, Pak? Iya saya tahu, udah kamu mundur dulu. Nah kan, kamu emosi dituduh, berarti kamu yang culik bayi saya, kembalikan. Ibu ini rasanya ingin kucapik-capik, main tuduh seenaknya. Memang punya bukti apa? Gak boleh main fitnah begitu, Bu. Emangnya ibu lihat Rasya nyulik bayinya? Dia jadi kuyang terus ambil bayi saya. Matanya memerah, disertai urat-urat leher yang timbul sebagai tanda ia sangat marah. Lah, gak mungkin Rasa itu kuyang, dia normal, Bu. Di sisi lain aku takut. Apa wanita ini melihat ibu ketika terbang menjadi kuyang? Tidak, jangan sampai itu terjadi. Nyawa ibu dalam masalah jika ada yang menyadari. Lihat aja nanti, Pak. Bu, saya udah pernah geledah rumahnya, tapi gak ada apa-apa. Gak ada sesuatu yang mencurigakan. Lagi pula Nak Rasyani sering bantu saya buru kuyang. Dia pingsan ketika melihat kuyang itu sendiri. Masuk akal gak? Jelas Pak Mursalim. Hati-hati, Bu, fitnah. Saya gak fitnah, Pak. Saya lihat sendiri ada kuyang keluar dari rumahnya. Aku menggeleng kepala, sedikit menjauh dari Pak Mursalim. Di saat seperti ini, sebisa mungkin bersikap tenang dan bungkam. Biarlah Pak Mursalim yang menjelaskan. Setelah perdebatan panjang itu, akhirnya disetujui bahwa wanita tadi yang memeriksa rumahku nanti. Karena malam nanti akan ada pengajian di musola. Malam berikutnya si wanita akan berkunjung memeriksa. Ibumu bisa berubah menjadi kucing atau burung, jadi dia aman kalau ada yang mau menggeledah rumah kita. Tapi badannya gimana, Nek? Pasti ibu simpan badan di atas pintu kamar kan? Bisa dicopot di atas genteng juga. Kalau beresiko, dia bisa taruh di atas rumah calon mangsanya. Rasa takut banget ibu ditangkap. Kalau ibu mati, Rasa jadi kuyang. Rasa gak mau, Nek. Takdir kita gak bisa melawan takdir. Cepat atau lambat kamu pun akan menjadi kuyang. Gak bisa ditolak. Perkataan nenek membuat harapanku musnah begitu saja. Untuk apa hidup jika nyatanya akan menjadi manusia kuyang? Harapanku bisa kuliah, bekerja, dan bahagia dengan pernikahan hancur berkeping-keping. Tidak akan ada pria yang mau dengan kuyang. Aku pasrah, tinggal menunggu saat-saat kesuraman hidup ini. Bapak, siapa cewek ini, Pak? Aku berdiri dengan kaki bergetar. Bapak pulang dengan keadaan mabuk, seorang wanita muda bersamanya. Ini pacar Bapak. Bentar lagi jadi istri Bapak. Kamu nanti nurut sama dia ya. Jawabnya begitu enteng. Aku menatapi wanita itu dari atas hingga bawah. Wajahnya awet muda, tampak tidak jauh beda dari ibu. Ia masuk begitu saja sembari membopong tubuh Bapak yang setengah sadar. Bau alkohol yang menyengat membuatku ingin muntah. Seminggu lebih tidak pulang ke rumah. Kematian Dinda saja ia tidak tahu. Lalu seenak jidat membawa perempuan lain. Tidak, ini sungguh keterlaluan. Pergi kamu dari sini, Bapak itu punya istri. Bentakku menarik tangan si wanita keluar rumah. Bapak terjatuh dan tidak sadarkan diri.
Saya juga tahu kali Mbak, santai saja kenapa? Mbak yakin mau usir saya? Gak kasihan sama ini? Ucapnya lalu mengelus perut. Hamil? Ya, saya hamil Mbak, kaget. Sampai mati pun aku gak akan panggil kamu mama. Ketika berbalik badan, aku terkejut akan kehadiran nenek yang berdiri sembari berkacak pinggang. Syukurlah, nenek pun tidak suka dengan wanita itu. Kamu hamil itu bukan urusan saya dan orang rumah ini. Mending pulang, ngadu ke orang tua, atau gugurkan kandungan. Saya gak sudi punya menantu nakal seperti kamu. Saya sudah punya menantu yang baik. Oh, jadi ini ibunya? Gimana ya? Yang suka anak ibu, yang menghamili juga anak ibu. Saya nerima saja. Jadi suka gak suka, saya harus menikah sama dia. Perempuan itu seperti mengejek nenek. Nek, udah usir aja, langsung kuncikan pintu. Desaku kala nenek masih bergeming memikirkan sesuatu. Nenek berubah pikiran, Syah. Biarkan dia tinggal di sini sampai bayinya lahir, kata nenek yang langsung membuat darahku mendidih. Maksud nenek apa, Nek? Dia itu pelakor. Bapak itu gak suka dibela, Nek. Rasya, nurut sama nenek. Wanita itu seakan senang ketika nenek berpihak padanya. Entah susu kecantikan jenis apa yang ia pakai sampai nenek menerimanya tinggal di sini. Aku tidak sudi, jijik rasanya. Bapak bangun dan menarik bajuku. Ia meminta diambilkan air minum. Karena benci melihat wajahnya, aku menepis tangan itu dan beranjak pergi. Minta tolong sama calon istri bapak itu, sinisku dengan nada penekanan. Emosi yang meledak-ledak, aku semakin pusing dengan masalah baru ini. Kasihan ibu, ia diselingkuhi bapak. Bisa-bisanya berbuat zina hingga wanita itu mengandung. Aku menoleh, itu ibu yang memanggil. Kenapa Bu? Wajahnya sendu seperti habis menangis. Apa ibu mendengar keributan di ruang tamu tadi? Biarkan wanita itu tinggal, layani dia sebaik mungkin. Lihat cara ibu membalas dendam. Ah ya, aku paham maksud nenek sekarang. Ini makanan dan jus apelnya calon ibu, ucapku sambil menyerahkan nampan berisi semangkuk soto hangat dan gelas berukuran sedang tersebut. Wanita itu tersenyum gembira sembari mengambil sendok. Kelihatannya enak ya. Kamu yang buat atau ibu? Saya yang buat, kebetulan sering memasak karena ibu orang sibuk, jawabku dengan senyum tipis. Wanita ini sepertinya perantau dari tanah Jawa. Suaranya agak medok. Oh, bagus. Nanti kalau saya jadi ibu tirimu, sering-seringlah masak begini demi calon adikmu juga. Kalau seandainya bukan karena nenek dan ibu, aku tidak akan melayaninya seperti ini. Menjijikan. 1 minggu sudah wanita bernama Laras itu tinggal di rumah kami. Sebenarnya ia cukup membantu juga karena suka bersih-bersih. Bapak jadi lebih betah di rumah karena Laras. Ia hampir tidak pernah keluar untuk mabuk-mabukan bersama temannya. Namun perubahan yang signifikan juga terlihat oleh ibu dan nenek. Mereka lebih sering tersenyum bahagia, entah karena apa. Sebagai perempuan, perasaan jika diduakan itu tidak bisa ditutupi dengan apapun. Sedangkan ibu, ia sepertinya baik-baik saja. Aku heran. Siang hari setelah pulang dari pasar, aku tidak sengaja melihat ibu memegang sesuatu, seperti botol kaca tempat minyak yang pernah aku temukan di atas meja makan. Setelah diperhatikan, warnanya hijau pekat. Aku tidak asing dengan minyak ini. Ibu mengoleskan minyak itu di kedua telapak tangan, kemudian mencium baunya. Mungkin hanya minyak urut biasa. Rasya, panggil ibu. Aku pun masuk perlahan dan mendekatinya. Di mana Laras? Itu lagi nonton TV Bu, kenapa? Temani ibu ke dia bentar. Aku menurut saja. Mungkin ibu ingin menyampaikan sesuatu. Semoga saja tidak ada tanda-tanda kegaduhan di rumah ini. Tante Laras memajangkan kakinya sembari menikmati kue yang kubeli tadi. Ia menengok ketika menyadari ada ibu di sini. Dengan senyum nakal, Tante Laras bangkit sambil memegang perutnya yang masih rata. Kenapa Bu Kalin? Laras, bagaimanapun bayi di rahimmu adalah anak dari suami saya. Jadi kesehatan tetaplah diperhatikan supaya kehamilan lancar. Mari saya pijat, rasanya hangat dan melancarkan sirkulasi darah. Oh, oke. Kebetulan tenggorokan saya agak sakit, kayaknya gejala pilek. Ibu mengusap kedua tangannya. Bau minyak itu mulai tercium karena terlalu menyengat. Aku mundur beberapa langkah bermaksud menjauh. Ini minyak apa? Baunya nyengat banget. Ini minyak khas tanah Banjar, terbuat dari bahan alami. Wajar baunya seperti ini, jawab ibu santai. Ibu mengusap leher Tante Laras, lalu bergeser ke atas dadanya. Aku cukup mengamati.
Sesekali mengamati gerak-gerik ibu, ia sepertinya menyukai Tante Laras. Aku yang sedang bermain ponsel pun terkejut dan langsung bangun. Itu Tante Laras. Mengapa dia berteriak? Kenapa, Tan? Ia mengadu kesakitan sembari meremas perut. Karena panik, aku berlari ke dapur, mengambil air hangat di termos. Ini, minum dulu, Tan. Apa-apaan ini? Serganya lalu menepis tanganku hingga airnya tumpah. Perutku sakit, bawa aku ke rumah bidan cepat. Ini udah tengah malam, apa bidan masih buka? Rasya, kamu mau tanggung jawab kalau saya mati Bukannya kasihan, aku malah ingin tertawa. Jangan-jangan ini karma untuknya karena berani bersinar dengan suami orang. Ada apa ini ribut-ribut? Ganggu orang tidur saja, ucap kakek emosi. Tangannya mengucek mata karena terbangun di tengah malam seperti ini. Ini kayak Tante Laras sakit perut terus minta ke rumah bidan. Pria bersarung itu berdecak kesal dan mendekati Tante Laras. Udah, kamu balik tidur, biar kakek lihat. Tidak semudah itu mengalihkan rasa penasaranku. Pintu sengaja tidak ditutup rapat agar ada celah untuk melihat. Kakek mengurut perut Tante Laras hingga wanita itu berteriak kesakitan. Aku menelan ludah, tidak terbayang rasa sakitnya bagaimana. Kakek keluar kamar. Aku pun bersembunyi di balik tirai. Ternyata kakek memanggil nenek. Sekarang neneklah yang menangani Tante Laras. Ku yakin nenek ada rencana sendiri. Sebenarnya aku takut, tapi penasaran juga. Akhirnya tetap mengintip di balik celah pintu dan berjongkok. Perlahan nenek mengurut perut wanita itu dengan kuat. Ia mengoles minyak ke leher dan atas dada Tante Laras. Ampun, kamu mau bunuh aku teriak Tante Laras. Nenek seakan tuli tetap melanjutkan pijatannya itu. Tua bangka, lu budek apa gimana sih? Wanita ini sangat tidak sopan. Ingin rasanya memutilasi tubuhnya lalu diberikan ke ibu. Bisa-bisanya bapak mencintai wanita ini. Darah keluar dari kemaluan wanita itu. Ia mendesis menahan sakit. Namun nenek terus mengurut perutnya tanpa jeda. Apa yang lo lakukan? Jangan bilang lo mau bunuh bayi gua. Ini yang membuat perutmu sakit. Hasil perzinaan. Selamat, kamu udah jadi punya anak dan bisa angkat kaki dari sini, ucap nenek sambil membersihkan tangannya yang penuh darah. Kamu dasar tua bangka, udah buta anak juga masih nyusahin orang. Saya gak akan pergi dari sini. Baik, terserah. Silakan menetap dan rasakan akibatnya. Nenek bangkit dan keluar kamar. Sedangkan Tante Laras panik ketika melihat seonggok daging tergeletak di atas kasur. Ia berteriak, entah karena takut atau jijik. Sialan, sialan, umpatnya sembari meremas spray. Aku keluar dari persembunyian, mengambil baskom dan kain basah untuknya. Gimana rasanya, Tan? Mau main-main sama keluarga kami? Ujarku songong. Aku cinta mati sama bapakmu, Syah. Sampai kapanpun saya gak akan pergi dari sini. Toh ini cuma kehilangan bayi, kami bisa produksi lagi. Aku yang paham dengan kata-katanya itu pun menggeleng pelan. Silakan saja, Tan, tapi jangan kapok kalau akhirnya bakal seperti ini terus. Aku menguap dan memutuskan untuk tidur. Setelah menutup pintu dan mematikan lampu, aku merebahkan diri sembari berusaha memejamkan mata. Melelahkan. Derak tulang dan suara menyeruput seakan-akan sangat nikmat itu membuatku terjaga. Apakah ibu mendapat bayi lagi? Sejak tadi ia terpantau berada di dalam kamar. Kapan ia keluar? Kenapa kamu makan janin saya? Itu menjijikan. Pergi, jangan makan di sini, pergi. Aku mengintip lagi di balik celah. Ternyata ibu sedang menikmati santapan malamnya. Bagus, ternyata ini maksud nenek membiarkan Tante Laras tetap berada di rumah. Lihat saja, apakah ia tetap bersikuku tinggal atau memilih angkat kaki. Masih ingin memiliki anak? Tanya ibu di sela-sela makanannya. Enggak, saya akan pergi. Tapi kamu juga berhenti makan di depan saya. Rupanya Tante Laras tidak bisa bangun karena selangkangannya masih sakit. Aku terkekeh senang melihatnya menderita seperti ini. Sebentar lagi kamu akan menjadi kuyang. Kuyang? Bagaimana bisa? Maya nih, dijual organnya. Gelak tawa banyak orang itu membuatku penasaran. Sejak 2 hari yang lalu Tante Laras menghilang entah kemana. Begitu juga dengan bapak. Awalnya aku tidak curiga, mungkin mereka jalan-jalan. Namun ketika bapak menelpon bahwa sedang mencari Tante Laras, tandanya ada yang tidak beres. Ataukah ia trauma melihat ibu memakan janinnya beberapa hari yang lalu? Aku memakai jaket dan mengunci rambut, kemudian berjalan cepat menuju rumah Bugia. Mereka pergi ke sana. Dari jauh terlihat Pak Mursalim juga. Kok rame? Kenapa ini, Pak?
Alhamdulillah, ada kuyang tertangkap satu. Pak Didi sedang mencari jasadnya untuk dibunuh, jawab Pak Mursalin sumringah. Aku menggaruk kepala. Kuyang mana lagi yang ditangkap? Ketemunya di mana, Pak? Kamu tahu pohon mangga di depan rumahmu itu? Di situ saya pasang tali ijuk. Nggak sangka ada yang jerat. Jangan-jangan itu Tante Laras. Lah, ini ibu-ibu yang kemarin nuduh saya ya? Sindirku ketika melihat wanita itu lewat dengan jalan terseok-seok. Ia dan suaminya menatapku aneh. Maaf dek, saya sudah menuduh kamu. Ternyata memang ada kuyang lain dan sudah ditangkap, ujar wanita itu ramah. Aku berdecak kesal. Enak saja langsung minta maaf. Makanya bu, jangan asal nuduh kalau nggak ada bukti. Jelas-jelas si kuyang emang suka rumah saya. Kebetulan tertangkap di depan rumah saya. Bukan berarti di rumah saya ada kuyang. Ia hanya mengangguk dan berkali-kali meminta maaf. Sudah Rasya, kamu pulang saja. Udah malam, biar saya dan warga lain yang atasi kuyang itu. Rasya penasaran, Pak. Serem ya, kamu mau pingsan lagi. Di sisi lain aku senang. Rupanya ini rencana ibu dan nenek. Tante Laras sebentar lagi akan menemui ajalnya. Meskipun cara ibu itu salah, tapi aku tidak suka Tante Laras. Ia pantas mendapatkan ini semua. Saya cuma lihat sebentar. Heran, kok ada cahaya merah lewat pelan begitu. Saya ikuti dan karena gelap, saya dekati terus sampai tampak. Lah, kuyang ternyata. Itu dia terjerat tali ijuk. Langsung saya teriak panggil warga. Jelas bahwa bapak yang ekspresinya terlihat ketakutan. Kuyangnya di depan rumah saya. Kok saya nggak denger ya? Tanyaku pada Pak Mursalin. Kata bapak ini, ketangkepnya ndak persis di depan rumahmu ya, agak jauh dikit. Serem sekali pak, ngeri mukanya. Ada taringnya panjang. Di lambungnya ada sebuah benda mirip berlian. Kata bapak itu bergidik ngeri. Aku pun merasakan hal yang sama. Bulu kuduk berdiri, tangan pun gemeteran. Bukan karena hawa malam yang dingin, tapi entah mengapa rasanya berbeda. Dah heran, berlian itu semacam ilmunya. Sekarang kuyangnya di mana pak? Di rumah Bugia, sedang dijampi-jampi. Aku ingin ke sana tapi sudah malam. Pulang saja. Ingin bertanya ke nenek tentang Tante Laras. Kamu kemana saja Syah? Ibu cariin, ucap nenek sembari melipat pakaian. Dari lihat orang tangkap kuyang nek. Nenek melotot. Ia terkejut. Beberapa saat kemudian ibu keluar kamar dan duduk di samping nenek. Wanita paruh baya itu pun mengembuskan nafas lega. Nek, si kuyang itu Tante Laras atau bukan? Soalnya ibu pernah bilang Tante Laras bakal jadi kuyang. Kok bisa? Ibu terkekeh. Ia sangat manis jika sedang tersenyum. Sempat heran sama bapak. Bisa-bisanya tergoda dengan wanita lain. Padahal ibu sangat cantik. Nenek mengoleskan minyak kawi yang hijau di lehernya. Jadi kepalanya lepas dan terbang mencari tumbal, jawab nenek. Wah, minyak kawi yang ini kesaktiannya bukan main. Oh, itu alasan nenek membiarkan Tante Laras di rumah dulu. Pintar, kamu pun akan diolesi minyak itu supaya awet muda Syah. Aku yang tadinya tertawa mendadak diam dan menyipitkan mata. Lagi dan lagi niat nenek menjadikanku manusia kuyang kembali dia bahas. Aku tidak mau. Dibujuk beberapa kali pun tidak akan rela. Pria mana yang ingin menikahi wanita kuyang? Kamu tidak usah khawatir tentang jodoh. Laki-laki itu kalau udah lihat cewek cantik, ndak mikir apa-apa lagi. Yang penting nikahin. Terlepas kamu kuyang atau bukan. Contoh bapakmu. Jelas nenek yang seakan-akan membaca pikiranku. Bukan masalah jodoh nek. Rasa gak mau jadi kuyang. Rasa mau jadi manusia normal. Sergaku menolak keinginan nenek. Mereka berdua saling beradu tatap. Kemudian sama-sama menunduk. Terus gimana kalau ibu mau mati nak? Ibu juga capek, ujar ibu memelas. Aku bangkit, melangkahkan kaki ke dalam kamar. Malas rasanya berdebat dengan mereka. Tidak ada yang memahami perasaanku seperti apa. Terserah, Rasya gak mau tahu. Pagi hari setelah beberes, ibu-ibu sudah berkumpul di depan rumah menunggu Pak Lek Sayur datang. Seperti biasa kalau tidak membahas anak atau suami yang menggibah, firasatku mengatakan mereka tidak jauh-jauh dari membahas kuyang. Bun, semalam ngerasa ada yang ngintip gak sih? Aku loh sampai gak berani ke WC padahal kebelet. Udah lama bun kalau saya. Pernah tengah malam kayak ada anak kecil lari-larian di samping. Saya kira anak tetangga. Tapi masa tengah malam masih aktif main? Celetuk Mbak Rini. Siapa tahu anaknya gak bisa tidur jadi main gitu.
Besoknya saya tanyain tetangga, katanya si bocah udah tidur bu. Saya heran, terus yang main itu siapa? Beberapa detik kemudian suara bayi menangis membuat Mbak Rini buru-buru masuk ke rumah. Bertepatan dengan itu Pak Le sayurnya datang. Lama menunggu Mbak Rini tidak kunjung kembali. Bayinya terus menangis seperti kesakitan. Karena khawatir aku meminta ibu-ibu di sana memanggil Pak Mursalin. Bisa jadi si bayi melihat hantu atau sesuatu yang menyeramkan. "Syah, minta daun sirih atau asam jawa kalau ada," teriak Pak Mursalim. Aku bergegas masuk dan mengambil asam jawa karena tanaman sirih nenek sudah mati. Rumahnya mungkin ada jin, jadi si adik terganggu. Rumahnya belum pernah diadakan pengajian bu. Kami baru pindah baru-baru ini pak. Masa lupa? Jawab Mbak Rini. Belakangan memang banyak pendatang baru karena ingin mencari pekerjaan yang lebih layak. Pak Mursalim sampai kebingungan. Kebiasaan masyarakat di sini, kalau ada pendatang baru yang menempati rumah atau kos harus mengadakan syukuran. Meski sederhana, kita tidak tahu diikuti siapa ketika sampai. Jelas Pak Mursalin. Jadi gimana pak? Belum sempat Pak Mursalin menjawab, bayi Mbak Rini menangis lagi. Terpaksa ia izin ke kamar untuk menyusui. Setelah semuanya aman, aku izin pulang. Sejak adanya keberadaan kuyang itu, mulai banyak kejadian mistis yang dialami warga. Siapa sih? Ingin rasanya menegur tetangga, anaknya masih bermain di jam segini, apa tidak merasa terganggu? Alhamdulillah sampai juga di rumah mertua. Setelah membaca postingan yang lewat itu, aku meneguk ludah. Tetangga sebelah rupanya tidak ada di rumah. Lantas itu suara siapa? Benarkah yang dikatakan ibu-ibu tadi pagi? Ketika aku menoleh cepat ke jendela, sosok berwajah hancur dengan senyum lebar itu membuat tubuhku kaku. Pak, raga kuyangnya ditemukan di mana? Tanyaku ketika kami bersantai di pos ronda. Ada banyak ibu-ibu juga di sini, ikut mengobrol membahas si kuyang yang laki-laki tertangkap. Oh, ada di rumah kosong seberang jalan itu. Heran saja, waktu saya geledah tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada di sana raganya. Jawab Pak Mursalin. Jelaslah, Tante Laras baru saja ke daerah ini dan langsung menjadi kuyang. Sial sekali nasibnya. Alhamdulillah, yang penting ada ketangkep pak. Desa kita ini kayaknya berhantu bun. Tiap tengah malam pasti ada suara anak kecil lari-larian. Saya sampai bangunin paksu, ucap ibu-ibu berdaster itu. Astaga, saya juga bun, jadi serem. Aku juga mengalami hal yang sama. Bedanya, langsung dilihatkan wujud setan yang meneror warga belakangan. Haruskah bercerita? Lebih baik jangan. Ibu-ibu di sini penakut. Aku tidak ingin membuat mereka trauma. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.